tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. This afternoon, a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Pada sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita bersama untuk menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia karena Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendapat berita penting dari radio luar negeri bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Maka dari itu, terjadi kekosongan kekuasaan di negara kita. Sungguh itu adalah kabar yang gembira. Tetapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas ya, Bung. Jepang sudah tidak lagi menguasai Indonesia karena sedang menyerah kepada sekutu. Tetapi, sekutu juga tidak menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau misalnya kita minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini adalah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah tidak berwenang di tanah air. Baiklah, kalau kalian setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai PPKI yang memproklamasikan Indonesia. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang. Saya nggak mau kalau proklamasi Indonesia ada campur tangan dari negara Jepang. Maka dari itu, kita sepakati untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini, kitalah yang akan menyusun sendiri. Betul sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke tempat kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ada keperluan dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang perlu kami sampaikan kepada Bung Karno. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan temui mereka. Ya, Silakan dulu. saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosongan kekuasaan di negara Indonesia. Kami mengadakan rapat dan kami semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan
setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapatkan ketika kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, Bung. Jepang sudah bukan lagi penguasa di tanah air. Untuk apa kita menyia-nyiakan ini lagi? Nanti saja, setelah kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Saya takut kalau misalnya Jepang nanti mengetahui rencana kita dan menghalangi kemerdekaan Indonesia nantinya. Tapi, PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau gitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Halo Bung. Ya, ini aku. Datanglah ke kediamanku pada siang nanti. Kita akan mengadakan rapat dengan para golongan tua. Ya, segeralah datang. Halo Bung Hatta, kita harus mengadakan rapat malam hari ini. Aku sudah memberitahu para golongan tua lainnya. Datanglah ke kediamanku pada siang nanti. Ya, kutunggu kedatanganmu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda sudah menuntut kita agar untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana menurutmu, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita ini harus melihat masa depan dan mempertimbangkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Berarti sekarang kita semua telah sepakat. Baiklah, kami sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang kita lakukan? Sementara golongan tua enggan mengikuti kemauan kita. Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari kota Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang?
Tapi kita kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian setuju? Setuju! Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu pagi tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta! Kono. Apa tujuan kalian semua membawa kami berdua ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin merdeka tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Demi rakyat Indonesia yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekarang adalah saatnya. Tenanglah saudaraku sekalian. Mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Tomo, tolong lepaskan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, tolong ikut saya. Saya mengerti perasaan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami pun belum memikirkan ini dengan baik. Namun, saya yakin kalau kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan ini tidak datang dua kali, Bung. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini akan bisa dilakukan? Tentu saja mungkin. Asalkan kita bekerja sama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyiapkan strategi pertahanan untuk melawan Jepang yang tidak setuju dengan proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Oh iya, Bung. Ini dia. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Jadi, bagaimana kita membuat teks proklamasi? Bagaimana kita pergi ke rumah Laksamana Maida di Jakarta? Beliau adalah perwira tinggi. Jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Laksana Maeda adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau gitu, kita langsung pergi aja ke sana.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Ada bapaknya, tunggu saya panggilkan dulu ya. Silahkan masuk. Silakan duduk. Maaf kami mengganggu malam-malam, tapi kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu, Bung? Ya, benar Bung. Silakan kalian pakai apa yang kalian perlukan dalam rumah ini. Kalau begitu, apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ada, Bung. Tunggu sebentar. Bu, tolong ambilkan pulpen dan kertas. Baik, Pak. Ini, Bung. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi, bahwa proklamasi dilaksanakan tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ditandatangani oleh hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti seperti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya mengusulkan bagaimana jika yang menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong Anda ketik ini, Bu. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, Bung. Mari ikut saya. Ini mesin ketiknya, Bung. Silakan dipergunakan. Baik, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa yang sulit ini. Ya, terima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah.
kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi dengan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, sampai lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitkan? Tapi ibu hanya mempunyai kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja. Kalau begitu, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Ya, Bu. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari yang telah dinanti-nanti oleh rakyat Indonesia, peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan. Hal ini dikarenakan Sang Saka Merah Putih telah berkibar di langit tanah air untuk pertama kalinya dalam sejarah. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percayakan kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Akan dapat berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Baik, Bung. Baiklah, kerjakan. Hormat